Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, pemirsa Sigar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia-Nya. Salawat harus senantiasa kita dawamkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan selawat itu kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kelak pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berharap kepada Allah, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semoga umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sigar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini setiap kita sedang menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita bersama, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan dalam setahun. Kita menjalankannya satu kali, yaitu sebulan di bulan Ramadan. Maka pada saat ini kita berharap kepada Allah, semoga puasa yang kita jalankan ini benar-benar menjadi puasa yang dapat mengantarkan kita kepada suatu predikat, yang mana predikat itu telah Allah canangkan bagi kita. Apakah predikat tersebut? Yaitu predikat takwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas apa yang didapatkan bagi orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Yaitu Allah akan berikan kebahagiaan bagi dia, Allah akan berikan kesejahteraan bagi dia, Allah akan berikan kemenangan bagi dia dalam hidup ini, baik di dunia yang sesaat ataupun nanti di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya predikat takwa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya, Allah berikan wasilahnya dengan kita berpuasa. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan baik diri kita. Kalau orang sudah bertakwa, baik hubungannya kepada Allah, dan akan baik pula hubungannya terhadap sesama manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan puasa yang kita jalankan ini, semoga Allah berikan energi ketakwaan itu, sehingga kita menjadi manusia yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Namun
kalau kita menjalankan puasa ini, kalau puasa yang kita lakukan ini tidak sungguh-sungguh menjalankannya sesuai dengan syariat yang ditentukan, sesuai dengan syarat-syarat yang diajarkan Rasulullah, maka nampaknya kita tidak akan pernah mendapatkan predikat takwa tersebut. Puasa kita menjadi puasa yang gagal. Banyak orang yang puasanya gagal, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak, tidak sedikit, banyak kata baginda Nabi, orang yang berpuasa, namun puasanya ilal ju' wal atas. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka di antara kita jangan sampai puasa yang dijalankan ini hanya puasa yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak menjadi puasa yang benar, puasa itu diridhoi oleh Allah. Kita berharap puasa yang kita lakukan ini bukan puasa yang kita lakukannya hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, namun memang predikat takwa itu kita dapatkan. Bukan hanya puasa yang menahan haus dan lapar saja. Lalu bagaimana caranya agar puasa kita ini tidak menjadi puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, bukan hanya mendapatkan haus dan lapar saja? Puasa yang harus kita lakukan ini harapannya adalah harus puasa itu sah secara syariat pun harus sah secara hakikat. Makanya benar kata baginda Nabi, kalau kita ini puasanya ingin menjadi puasa yang benar-benar bisa memberikan dampak kebaikan pada diri kita, hendaklah puasa ini adalah bukan hanya puasa dalam esensi syariat saja. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini dalam lingkup lahiriah saja, namun pun yang harus kita lakukan adalah secara batiniah pula. Jangan hanya puasa yang kita lakukan ini menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Tidak cukup hanya itu, kita pun harus berusaha bagaimana puasa yang kita lakukan ini kita pun mampu menjalankannya dan menjaga puasa itu dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Kalau kita mampu menjalankan puasa kita dan menjaganya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa, maka predikat takwa itu benar-benar bisa kita dapatkan. Predikat muttaqin itu benar-benar bisa kita miliki. Kalau puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang bukan hanya menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, namun kita juga menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mungkin pemirsa Siger TV pun mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya makan dan minum, tidak bersenggama bagi suami dan istri pada siang hari Ramadan, menjaga muntah dan hal-hal lainnya. Tapi sedikit kita tidak mengetahui daripada ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Apa sajakah? Mari kita pahami bersama. Rasulullah katakan setidaknya khamsun yuftirna shaima, ada 5 yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, pemirsa Siger TV, tolong kita sikapi, kita simak dengan sungguh-sungguh. Kata baginda Nabi yang pertama, al-kazibu, berbohong, berdusta, dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Saat ini di era milenial ini, di saat kemajuan teknologi sudah tidak terbendung lagi, mudah sekali rasanya kita berbohong dalam berucap atau dalam menggunakan media sosial. Kita memiliki perjanjian dengan teman kita, memiliki janji, dan teman kita bertanya kepada kita, sudah di mana? Sekarang saya sudah menunggu di tempat ini. Kamu sudah di mana? Lalu kita jawab,
Saya sudah di jalan, padahal kita masih di rumah. Nah, ini berdusta. Dan kalau ini dilakukan di saat berpuasa, meskipun puasa kita tidak batal, tapi pahala puasanya kita tidak dapatkan. Al-kazibu, berbohong. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Jika ini dilakukan di saat berpuasa, maka pahala puasa tidak kita dapatkan. Dan di saat ini mudah sekali kita ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Maka berhati-hatilah di saat berpuasa. Tidak berpuasa saja hal ini sangat dilarang, apalagi di saat berpuasa. Kita berkumpul tidak ada niat untuk ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, tapi karena situasi, kondisi, suasana yang pada saat itu akhirnya apa? Mau tidak mau kita pun harus membicarakan kejelekan orang lain, dan ini dilarang. Dan kalau dilakukan di saat berpuasa, maka hal ini dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, wan namimatu, namimah. Apa itu namimah? Yaitu adu domba. Ini kalau dilakukan di saat berpuasa, pahala puasa dia tidak akan dapatkan. Mengadu domba, menjelekkan si A kepada si B kepada si A, agar bagaimana mereka bermusuhan, mengadu domba. Kalau ini sampai dilakukan, pahala puasa tidak akan pernah Anda dapatkan, meskipun puasa kita tidak batal. Dan yang keempat, wal yaminul kazib, orang yang mengadakan sumpah palsu, sumpah yang didasari dengan kebohongan. Awas di saat berpuasa, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Idul Fitri, suatu kebiasaan kita apa? Membeli baju baru, kita berangkat ke pasar agar mendapatkan harga yang murah. Akhirnya apa? Dia berbohong kepada seorang pedagang. Tadi di tempat si A harganya nggak segini, padahal si A nggak bilang begitu. Kita berbohong kita, sampai kita bersumpah, iya serius demi Allah, tapi didasari dengan kebohongan, hanya ingin mendapatkan harga yang murah. Atau sebaliknya, seorang pedagang bersumpah demi agar bagaimana dagangannya dapat dibeli orang lain, dia berbohong, bersumpah, padahal sumpahnya didasari dengan kepalsuan. Setiap kita, apapun status kita, jangan sampai kita bersumpah didasari dengan kebohongan, karena itu dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Dan yang kelima, wan nazaru bisahwatin, pandangan yang diiringi dengan syahwat, pandangan yang diiringi dengan hawa nafsu. Ini dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Dan setiap kita pun mungkin mengetahui di setiap Ramadan sore hari kita memiliki sebuah kebiasaan, dan ini sering terjadi. Apa kebiasaan kita ketika sore hari di bulan Ramadan? Kalau sudah lewat asar, setiap kita berbondong-bondong mencari takjil, hidangan untuk berbuka. Kita membeli di tempat yang biasa kita beli, di situ banyak pedagang, akhirnya kita berinteraksi dengan banyak orang, laki-laki, perempuan, dan kita tidak bisa bayangkan dalam kehidupan kita ini sudah biasa orang yang berpakaian yang, mohon maaf, pakaiannya dilarang oleh agama, memakai pakaian tapi seakan-akan tidak seperti memakai pakaian, menunjukkan lekuk tubuhnya. Dan di saat kita mencari takjil di sore hari, akhirnya apa? Kita melihat daripada keadaan tersebut, akhirnya pandangan kita diiringi dengan syahwat, hawa nafsu. Akhirnya apa? Kalau itu terjadi, puasa kita sah, tapi pahala tidak kita dapatkan. Atau ketika kita menggunakan media sosial, kita buka Facebook kita buka Instagram kita, aplikasi-aplikasi yang lainnya kita buka, berbagai macam tayangan, sponsor lewat di beranda HP kita. Orang wanita yang tidak menggunakan pakaian secara benar, menunjukkan auratnya, lalu kita lihat dalam keadaan kita sedang berpuasa. Akhirnya pandangan kita diiringi dengan syahwat. Saat ini sulit hadirin, kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial,
Kalau kita tidak bijak dalam menentukan sikap dalam kehidupan ini, di saat kita sedang berpuasa rasanya berat, maka kita perlu mendengarkan ilmu motivasi sehingga kita mengetahuinya bahwa orang yang melihat sesuatu yang didasari dengan syahwat hawa nafsu, kalau itu terjadi maka pahala puasanya dia tidak dapatkan meskipun puasanya sah. Inilah yang dikatakan Rasulullah, puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka ayo dalam bulan suci Ramadan ini, selain kita menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita pun harus menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Ketika puasa kita menjaga dari dua hal tersebut, itulah puasa yang bukan hanya dalam esensi lahir, namun dia pun menjaga dalam esensi batiniah, sehingga puasanya benar-benar menjadi puasa yang bisa memberikan predikat takwa untuk dirinya. Terima kasih. Khutbah yang singkat ini semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama, terutama untuk para pemirsa Siger TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.